Selamat pagi anak-anak, khususnya kelas 10 G, H, IJ, SMA Negeri 5 Bandung. Perkenalkan, ini Pak Marinsan Habiahan, guru fisika yang akan mengajar kalian selama di kelas 10 ini. Eh, Tentu kalian sudah belajar fisika waktu SMP dengan berbagai pokok bahasan. Di SMA ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kalian pahami, yang sudah kalian dapat di SMP. Adapun materi pertama pada semester ini, itu tentang hakikat fisika, metode ilmiah, dan tentang laboratorium. Nanti dalam semester 1 ini ada 6 bab, nanti ada besaran pengukuran, ada gerak lurus, ada gerak melingkar, gerak parabola. Oke ya. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas hakikat fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, selain kalian nonton video ini, kalian juga lihat di PDF-nya materinya yang lebih luas, dan nanti ada tugas di aplikasinya. Kalian lihat tugasnya dan kerjakan tugasnya selama 1 minggu. Oke, kita mulai ya. Hakikat fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Pengertian fisika. Apa itu fisika? Fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam atau IPA yang mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkungan hidup, ruang, dan waktu, serta semua interaksi yang menyertainya. Jadi sangat luas ya, ilmu pengetahuan alam yang mempelajari gejala alam, baik yang hidup maupun materi dalam lingkungan hidup, ruang dan waktu, serta semua interaksi yang menyertainya. Jadi semua interaksi, semua kejadian yang ada di alam ini, nah itu di ruang lingkup dalam ilmu fisika. Sering juga disebut fisika itu sebagai ilmu paling mendasar karena setiap ilmu alam lainnya, contohnya biologi, kimia, geologi, dan lain-lain, mempelajari jenis sistem materi tertentu yang mematuhi hukum fisika. Jadi hampir semua bidang itu, tidak semua ya, tapi sebagian besar, ya, hampir semua bidang itu mematuhi hukum-hukum fisika. Oke. Selanjutnya, apa tujuan mempelajari fisika? Nah, di sini untuk memperoleh produk fisika yang bersifat khas dan dapat menjelaskan gejala alam tersebut. Produk fisika terdiri dari 3 hal ini, ya, konsep, hukum, dan teori. Ya, apa itu konsep, hukum, dan teori kita akan pelajari lebih lanjut ya. Beberapa sifat yang dipelajari dalam fisika merupakan sifat yang ada dalam semua sistem materi yang ada, seperti hukum kekekalan energi. Ada banyak hukum ya, yang waktu kalian di SMP ada hukum Pascal, hukum Archimedes, ya, hukum Newton, ya. Terus hakikat ilmu fisika. Pada hakikatnya ilmu fisika merupakan sebuah kumpulan pengetahuan atau jalan berpikir dan cara untuk penyelidikan. Dalam penerapan ilmu fisika harus memperhatikan hakikat ilmu fisika sebagai berikut. Nah, ada 3 poin tadi dalam hakikat ilmu fisika, yaitu fisika sebagai produk,
fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap. Apa itu fisika sebagai produk? Nah, yaitu hasil-hasil penemuan dari berbagai kegiatan penyelidikan yang kreatif dari para ilmuwan diinvestasikan, dikumpulkan, dan disusun secara sistematis menjadi sebuah kumpulan pengetahuan yang kemudian disebut sebagai produk. Jelas ya? Jadi apa fisika sebagai produk adalah hasil penemuan dari berbagai kegiatan penyelidikan yang kreatif dari ilmuwan diinventarisasi, dibukukan, didokumentasikan gitu ya, dan disusun secara sistematis. Sedangkan fisika sebagai proses, nah, atau disebut juga a way of the investigating, itu memberikan gambaran mengenai bagaimana ilmuwan bekerja melakukan penemuan-penemuan itu. Jadi proses menemukannya, itu fisika sebagai proses. Jadi fisika sebagai proses memberikan gambaran mengenai pendekatan yang digunakan untuk menyusun pengetahuan. Jadi bagaimana proses melakukan penemuan itu fisika sebagai proses. Yang ketiga, fisika sebagai sikap. Dengan pemikirannya orang bertindak dan bersikap, ya, sehingga akhirnya dapat melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah. Jadi pemikiran-pemikiran para ilmuwan, ya, yang bergerak dalam bidang fisika itu menggambarkan rasa ingin tahu. Jadi sikapnya itu rasa ingin tahu dan rasa penasaran mereka yang besar, diiringi dengan rasa percaya, sikap objektif, jujur dan terbuka serta mau mendengarkan pendapat orang lain. Ya, sikap-sikap itulah yang kemudian memaknai hakikat fisika sebagai sikap, ya. Jadi di sini kita lihat sikap apa yang dimiliki oleh ilmuwan fisika adalah rasa ingin tahu, rasa penasaran, rasa percaya, sikap objektif, jujur dan terbuka. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya adalah metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Adalah pengetahuan dapat dikatakan ilmiah jika memenuhi 4 syarat. Jadi sesuatu yang disebut sebuah pengetahuan disebut ilmiah kalau memenuhi 4 syarat ini. Apa itu? Objektif, objektif, metodik, sistematik, dan berlaku umum. Oke. Ada 4 ya, objektif, metodik, sistematik, dan berlaku umum. Jadi sebuah penemuan atau sebuah pengetahuan disebut ilmiah kalau memenuhi 4 syarat ini. Bagaimana sebuah penemuan atau ilmu yang objektif? Yaitu sesuai dengan objeknya yang dapat dibuktikan dengan pengamatan. Jadi dalam fisika itu, dalam ilmu-ilmu yang lain juga, selalu bisa diamati. Tidak didasarkan oleh atas persepsi orang lain. Jadi hanya kata si anu gitu ya, atau logika gitu. Tidak, tapi harus objektif, dapat dibuktikan dengan pengamatan. Terus metodik itu apa? Yaitu cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Cara. Jadi pengetahuan itu didapat dengan cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Sedangkan sistematik adalah tersusun dalam sistem, tidak berdiri sendiri, yang saling berkaitan dengan pengetahuan lain sehingga dapat menjelaskan sesuatu secara menyeluruh. Jadi secara sistematis, maksudnya tersusun dan tidak berdiri sendiri, ya. Nah, berlaku umum, yaitu pengetahuan itu berlaku untuk semua orang, dapat dibuktikan oleh siapapun dengan langkah-langkah yang sama. Jadi tidak mungkin sebuah pengetahuan ilmiah gitu ya, misalnya sebuah hukum fisika
hukum Newton gitu. Di Indonesia bunyinya sama dengan di negara lain, itu tidak mungkin. Jadi berlaku umum di seluruh dunia. Oke, apa saja unsur-unsur metode ilmiah? Karakteristik pengamatan dan pengukuran. Jadi diamati dan diukur. Hipotesis. Hipotesis itu apa? Menjelaskan teori yang merupakan dugaan atas hasil pengamatan. Jadi berhipotesa dulu gitu, baru dilanjutkan dengan pengamatan. Prediksi. Ya, jelas ya, prediksi yaitu deduksi logis dari hipotesis. Eksperimen. Nah, baru bereksperimen, yaitu menguji atas semua hal yang di atas itu, 3 poin di atas. Lalu hasil eksperimen itu dievaluasi dan dilakukan pengulangan. Jadi untuk sebuah kesimpulan yang menjadi ilmiah, tidak cukup hanya sekali eksperimen, berkali-kali baru ada kesimpulan. Oke. Terus apa kriteria metode ilmiah? Satu, berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, ya yang tadi itu apa praduga gitu, prasangka ya. Menggunakan prinsip analisis, ya dianalisa, perumusan masalah, menggunakan ukuran objektif, menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif, ya ada perhitungan, ada nilai-nilai, oke. Terus karakteristik metode ilmiah, bersifat kritis dan analitis, bersifat logis, bersifat objektif, bersifat empiris, didasarkan pada fakta di lapangan, bersifat konseptual. Jadi bisa dibuat sebuah konsep dan teori agar hasilnya dapat bertanggung jawab, gitu ya. Nah, sekarang langkah-langkah metode ilmiah. Observasi awal, mengidentifikasi masalah, merumuskan atau menyatakan hipotesis, melakukan eksperimen, menimpulkan hasil eksperimen. Jadi ini urutannya, langkah-langkahnya: observasi, observasi awal, jadi ada pengamatan awal, terus mengidentifikasi masalahnya, apa saja yang mau diteliti, gitu ya. Terus merumuskan atau menyatakan hipotesis, melakukan eksperimen, menyimpulkan eksperimen. Itu langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Observasi awal yaitu mengumpulkan informasi segala sesuatu yang berhubungan dengan topik tersebut melalui pengalaman berbagai sumber ilmu pengetahuan, ya artinya dari buku-buku, dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, dan berkonsultasi dengan ahli yang sesuai. Oke, itu observasi awalnya. Gunakan semua referensi, ya, buku-buku, website, kumpulkan informasi dari ahli, lakukan eksplorasi lain yang berhubungan dengan topik, terus mengidentifikasi masalah yang kedua, batasi permasalahan seperlunya agar tidak terlalu luas. Ya, jadi langsung ke poinnya. Terus pilih permasalahan yang penting dan menarik untuk diteliti. Yang ketiga, pilih permasalahan yang dapat diselesaikan secara eksperimen. Ya, eksperimen. Jadi ada pembuktian, gitu ya. Ada pengambilan data secara kualitatif maupun kuantitatif. Terus merumuskan atau menyatakan hipotesis. Hipotesis merupakan suatu ide atau dugaan sementara tentang penyelesaian masalah yang diajukan dalam proyek. Gunakan pengalaman atau pengamatan sebelumnya sebagai dasar hipotesis, ya. Rumuskan hipotesis sebelum memulai proyek eksperimen. Oke. Nah, sekarang tibalah waktunya melakukan eksperimen. Bagaimana itu melakukan eksperimen?
Eksperimen dirancang dan dilakukan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Perhitungkan semua variabel. Variabel itu maksudnya komponen yang saling berhubungan gitu. Misalnya dalam fisika itu apakah itu waktu, suhu gitu ya, usaha gitu yang saling berhubungan yang bisa diamati. Itu semua yang berpengaruh pada eksperimen. Ada 3 jenis variabel yang perlu diperhatikan pada eksperimen, yaitu variabel bebas. Variabel bebas maksudnya berubah, misalnya waktu itu selalu berubah. Variabel terikat dan variabel kontrol. Oke. Lakukan eksperimen berulang kali untuk memvariasi hasil, sudah tadi dibahas. Catat hasil eksperimen secara lengkap dan seksama. Ya. Oke, itu eksperimen. Terus menimpulkan hasil eksperimen. Kesimpulan proyek merupakan ringkasan hasil proyek eksperimen. Jangan ubah hipotesis, ya karena mungkin hasil eksperimennya jauh dari hipotesis, terus hipotesisnya dirubah, nggak boleh. Yang kedua, jangan abaikan hasil eksperimen. Berikan alasan yang masuk akal mengapa tidak sesuai hipotesis dengan eksperimen. Ya. Terus berikan cara-cara yang mungkin dilakukan selanjutnya untuk menemukan penyebab ketidaksesuaian itu. Apabila cukup waktu, lakukan eksperimen sekali lagi atau susun ulang eksperimen. Oke, itu kesimpulan. Nah, sekarang yang terakhir kita akan bahas keselamatan kerja di laboratorium. Ini sangat penting sekali siswa-siswi kelas 10 apalagi karena dalam pelajaran fisika khususnya kita akan banyak berkegiatan di laboratorium. Sebagian besar pokok bahasan di bidang fisika itu ada prakteknya di laboratorium, sehingga kita perlu membahas, mengetahui, memahami keselamatan kerja di laboratorium. Oke. Laboratorium sebagai tempat untuk melakukan eksperimen dalam kerja ilmiah termasuk salah satu tempat yang memiliki risiko tinggi menimbulkan kecelakaan. Jadi laboratorium itu termasuk tempat kerja yang berisiko tinggi. Kenapa dia berisiko tinggi? Ya kita bahas selanjutnya. Oleh karena itu sebelum menggunakan laboratorium harus tahu terlebih dahulu alat-alat laboratorium dan fungsinya. Keselamatan kerja di laboratorium MIPA menyangkut keselamatan terhadap pengguna, terhadap orang-orang yang melakukan kegiatan di dalam laboratorium, juga keselamatan alat-alat yang ada di dalam laboratorium itu. Karena alat dan bahan itu sangatlah mahal, sehingga dijaga keselamatannya juga. Jadi di laboratorium itu nanti ada alat-alat habis pakai, ada alat-alat yang dipakai ulang gitu. Misalnya jet itu habis pakai, tapi alat-alat pengukur suhu, alat pengukur arus, alat-alat magnet itu semua alat-alat yang harus dijaga supaya berkelangsungan pemakaiannya. Terus perlu dibuatkan aturan atau tata tertib atau peringatan serta peringatan-peringatan terhadap bahan-bahan yang berbahaya. Sedangkan keselamatan alat perlu diperkenalkan bentuk-bentuk dan nama-nama alat serta bagaimana cara menggunakan dan cara menimpannya. Gitu ya, cara menggunakannya, cara menimpannya gitu. Nah, poin penting dalam keselamatan kerja di laboratorium ini. Jenis-jenis bahan dalam laboratorium. Usaha pencegahan kecelakaan di laboratorium. Usaha pencegahan kecelakaan di laboratorium. Ketiga, aturan di laboratorium. Jadi ada 3 ya. Nah, jenis-jenis bahaya dalam laboratorium. Kebakaran. Ya, di semua tempat juga ada risiko kebakaran, tapi di laboratorium itu menggunakan listrik, ada praktek yang harus menghubung-hubungkan dengan menggunakan rangkaian listrik, terus ada juga memang betul-betul membakar dengan api, dengan apa, dengan alat bakar gitu. Jadi menjadi sebuah risiko ledakan ya, zat-zat atau listrik itu bisa meledak.
keracunan bahan kimia yang berbahaya, iritasi, ya karena zat juga, luka pada kulit atau mata akibat pecahan kaca, sengatan listrik. Ini jenis-jenis bahaya ya. Ya, masih ada yang lain, itu yang poin-poin besarnya lah. Terus usaha pencegahan kecelakaan di dalam laboratorium. Usaha atau tindakan pencegahan kecelakaan di laboratorium yang paling baik adalah bersikap dan bertindak hati-hati, bekerja dengan teliti, tidak ceroboh, serta mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku. Ini jelas sekali ya. Jadi usaha pencegahan kecelakaan di laboratorium yang paling baik adalah bersikap dan bertindak hati-hati, bekerja dengan teliti dan tidak ceroboh, serta mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku. Usaha atau tindakan pencegahan kemungkinan timbulnya kecelakaan antara lain sebagai berikut. Nah, penyediaan berbagai alat atau bahan yang ditempatkan di tempat yang mudah dicapai. Tidak mengunci pintu pada waktu laboratorium sedang dipakai, ya tidak dikunci pintunya, jadi kalau ada darurat bisa dengan mudah untuk keluar. Menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang khusus, jadi ada tempat khususnya. Penyimpanan bahan-bahan yang tergolong racun dan berbahaya, misalnya air raksa dan bahan kimia lain di tempat terkunci dan aman. Oke, pengadaan latihan-latihan cara mengatasi kebakaran secara periodik, penggunaan tenaga listrik yang rendah dalam melakukan percobaan listrik, kalau dimungkinkan untuk beberapa praktikum itu harus menggunakan tegangan tinggi seperti fisika modern di kelas 12, tapi itu tidak banyak. Terus pengadaan saklar pusat untuk listrik sehingga jika diperlukan aliran listrik laboratorium dapat diputuskan segera. Jadi dengan mudah digapai ya. Terus penggantian kawat sekering pengaman harus dilakukan dengan sekering yang setara. Pengadaan jaringan listrik tambahan tidak diperkenankan kecuali dilakukan oleh atau izin dari PLN. Oke. Terus aturan di laboratorium. Nah, siswa tidak diperbolehkan masuk tanpa izin guru. Ini tidak semua aturannya, ini yang poin besarnya saja ya. Hendaknya memakai jas praktikum, ini bukan hendaknya, diwajibkan menggunakan jas praktikum apabila mengadakan kegiatan di laboratorium. Terus bacalah semua petunjuk untuk melakukan eksperimen, jangan ketika melihat seperangkat alat karena terpikir sudah pernah menggunakan, langsung digunakan tanpa petunjuk, itu tidak boleh. Ikuti petunjuknya. Apabila masih bingung, tanyakan kepada guru. Oke. Pada saat kegiatan praktikum berlangsung, dilarang makan dan minum. Itu dilarang keras di laboratorium. Tidak membawa makanan ke laboratorium. Di lab itu tidak terlalu lama waktunya sehingga tidak perlu membawa makanan. Kalau terpaksa, izin dengan guru. Ya. Dilarang menyalakan api, gunakan alat-alat sesuai petunjuk dan seizin guru. Selesai menggunakan kegiatan, kembalikan alat-alat ke tempat semula dalam keadaan bersih dan rapi. Ini SOP di laboratorium. Wajib dilakukan. Cucilah tangan setelah melakukan kegiatan. Bersihkan meja kerja dan ruangan laboratorium setelah kegiatan selesai. Ya. Kontrol lagi semua peralatan dan pastikan semua dalam keadaan aman. Terus aturan-aturan keselamatan terhadap listrik. Bahaya listrik dapat disebabkan oleh tegangan listrik PLN atau alat-alat yang menghasilkan tegangan listrik, misalnya generator. Cara menghindari kecelakaan terhadap penggunaan listrik antara lain sebagai berikut. Oke. Pastikan tangan dan meja kerja dalam keadaan kering. Jadi jangan menggunakan melakukan rangkaian listrik dalam kondisi tangan basah. Pastikan keadaan listrik telah terputus dari sumber listrik saat melakukan penyetelan dan pengubahan rangkaian listrik. Jadi harus dimatikan sumber arus listriknya. Jangan menggunakan stiker yang bertumpuk-tumpuk, ya. Di stop kontak karena dapat menyebabkan kelebihan beban sehingga menimbulkan panas dan memicu kebakaran.
Oke, yang terakhir memberikan petunjuk pada pengguna laboratorium sebelum melakukan kegiatan yang berkaitan dengan arus listrik. Terus penanggulangan kebakaran. Nah, untuk pertemuan kita kali ini tentang 3 poin ini, hakikat fisika, metode ilmiah, dan penggunaan laboratorium, kita cukupkan sampai di sini. Kalian dalam mempelajari satu UKBM ini, satu pokok bahasan ini, didukung oleh beberapa materi pelajaran di e-learning. Ada di sana PDF, kalian bisa download. Ada apa PowerPoint yang saya tampilkan ini, Bapak tampilkan ini, ada juga di sana, kalian bisa lihat lagi. Dan periksa ada tugas, ada beberapa nomor tugas yang harus kalian kerjakan dalam 1 minggu ke depan, kalian kerjakan dan dikumpulkan. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian semangat terus untuk belajar selanjutnya dan selalu sehat. Terima kasih.